dari kepengurusan yang baru ini, Mas Haji Firman, Sekum ya, siap-siap untuk surat menyurat dan lain sebagainya. Siap ya. Tidak ada masalah yang soalnya double jabatan. Terus yang ini Mas Vicky ini kan di koordinator lomba, divisi lomba. Kapan hari waktu pertama SKN buka itu beliau ini megang di sana. Terus pengalamannya sudah ada karena dulu di SKN tidak tahu kenapa mengundurkan diri, sekarang kita coba lagi. Gimana Mas Vicky? Oke, mantap. koordinator juri Mas Kajinovi, koordinator juri ya. Siap. Tapi ini ujung tombak ini harus lebih jeli, lebih teliti, lebih tenang kalau mengambil keputusan. Siap. Jadi himbauan dari saya sama Pak Ketua sama pengurus utama ingin menyeleksi juri. Jadi ada penambahan juri di kubu SMM ini, tidak hanya 8, mungkin nanti terserah Pak Ketua ditentukan berapa, tapi ada seleksinya. Yang seleksi ini nantinya itu kita ambil dari juri-juri yang benar-benar kita lihat mempunyai kompeten. Di situ kita seleksi, nanti entah itu diambil 2, jadi kita seleksi 10 atau berapa diambil 2 atau 4, itu terserah Pak Ketua. Karena apa? Di sini kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita dengan minim juri, nanti pada saat terjadi blank atau mental yang kurang siap, kita sudah punya spare. Dan ini peremajaan seperti ini itu penting sekali. Di pengurusan juga ada peremajaan, tapi di ujung tombak kita tidak boleh dengan semata-mata istilahnya itu membebankan pada mereka, tapi bikin sesuatu perubahan-perubahan yang sifatnya untuk di dalam kubu juri sendiri ini ada kompetisi, jadi jangan sampai ada mereka ini selalu konsentrasi dalam menjalankan tugas. Contoh kecilnya, kalau seandainya kita dengan posisi yang minim juri, kalau ada kesalahan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ini line up sudah ditulis, terus ini ada mempunyai kesalahan, entah itu kita nggak minta ya. Orang kan yang namanya manusia bisa aja perubahan cuaca aja bisa mentalnya sudah berubah gitu. Kadang kita harus memikirkan di situ. Jadi kita punya second line yang siap. Jadi di sini juga akan untuk himbauan untuk divisi juri, mohon maaf, mungkin di divisi juri harus benar-benar secara istilahnya itu ngasih pengertian pada mereka supaya di dalam kubu juri ini ada semacam kompetisi untuk dia mencapai yang terbaik. Jadi untuk divisi juri, saya harapkan dalam setiap sesi itu melihat langkah-langkah dari anak buahnya, karena itu untuk rapot mereka dalam sesi, katakanlah sesi 1 si tugas si ABC, itu yang merasa ada kekurangan atau mereka sudah jalannya bagus dalam beberapa sesi, dia mendapatkan katakanlah 14 sesi, dia mendapatkan 6 sesi. Dalam 6 sesi ini kan ada rapot 3 sesinya itu gimana, entah itu 4 sesinya bagus atau 2 sesinya kurang, itu kan itu mempengaruhi rapot dari mereka. Jadi itu nanti rapot itu mengetahui bahwa wah saya ada kurang di sini, berarti mereka harus tetap konsen, tetap belajar, tetap untuk mempersiapkan mentalnya. Jadi jangan sampai ada kejadian pada saat event yang besar kejadian kesalahan yang sangat fatal gitu loh. Dan ini juga merupakan langkah-langkah kita untuk ini apa itu istilahnya itu menebar kebaikan. Karena apa? Mereka yang di luar sana yang mempunyai skill juga ingin ikut andil di dalam SMM. Untuk juri yang juri-juri yang mau diseleksi, saya tidak mau ikut-ikut, saya serahkan sama lainnya, terserah. Yang penting ada dari pandangan jenengan juri ini memang berkualitas, dan yang paling penting attitude-nya yang paling penting.
attitude-nya bahwa dia benar-benar orang yang benar-benar mengemban amanah. Itu yang paling penting. Untuk divisi juri gimana? Ya, mungkin divisi juri bisa kasih tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah sedikit ngobrol sama ketua pengurus senior, pengurus inti lah mengenai juri. Jadi seperti biasanya dari SMM kalau ada penambahan juri, kita akan terima masukan dari siapapun, pemain-pemain, member-member SMM mengenai juri-juri yang kompeten. Di situ akan diseleksi, nggak tahu ada berapapun, nanti akan mengerucut. Tapi semuanya pasti akan didiskusikan sama segenap pengurus mengenai juri tersebut yang diusulkan sama segenap member, nanti diketahui ketua. Dan kita ya paling utama attitude, mental, terus religinya itu penting juga karena menyangkut kualitas mental kalau religinya udah bagus. Itu mungkin dari saya rencana penambahan juri. Ya. Untuk juri semua berhak untuk mengajukan pengurus, terutama pengurus. Pengurus ini berhak untuk mengajukan siapa aja juri yang dikira kalau punya, kalau nggak punya nggak usah mengajukan, dan itu tanggung jawab pengurus yang mengajukan, baik secara attitude, kepintaran segala macam. Nanti itu sekarang kita putuskan aja ketua penyeleksian ini. Ketua divisi juri juga, gimana? Siap? Siap. Jadi nanti kalau ada siapa-siapa aja suruh hubungi ke beliau ini. Ya kalau maksimal bisa 25 orang nggak apa-apa. Paling sedikit kita ambil 2, paling banyak 4 lah. Semua yang punya punya gajo pandangan juri masukkan. Tapi ya nggak bisa 2. Tolong cukup 1 aja. Siapa yang punya pandangan juri istimewa 1 aja, kalau 2, dua-duanya baik nggak mungkin lah. Mungkin yang dari Jawa Tengah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau ada. Toh itu nanti juga diseleksi, kita putuskan bersama. Bukan keputusan saya mutlak. Nanti kita seleksi, kita putuskan bersama. Kita nanti ngelihat juga ke depannya kayak gimana. Monggo yang pingin punya juri-juri nggak apa-apa, silakan. Tapi hak tiap pengurus ini 1 masukan. Jangan lebih dari itu, terserah siapa aja. Kontak personnya nanti ketua divisi juri yang baru. Jadi nama juri, tugasnya di mana yang sering, itu yang perlu sampaikan ke saya. Nanti untuk referensi mungkin ada minimal 3-4 pengurus untuk melihat langsung kinerjanya seperti itu. Menurut saya, kalau kriteria menjadi juri SMM kan juri-juri yang paling top lah selama ini di Indonesia. Yang pertama kriteria itu mental harus bagus, religi juga bagus. Yang kedua entertainnya pun juga bagus, instingnya juga bagus. Karena kita juri itu kan punya 6 mata, mata asli, telinga dan mata batin. Dia harus bisa menyatu juga. Jangan cuma mata tok, telinganya nggak dengar sama saja. Itu contohnya lah. Yang ketiga naluri, dia harus punya naluri juga. Nalurinya harus bagus. Yang berikutnya attitude. Nah, attitude juga harus bagus. Kalau cuma pinter tapi attitude-nya nggak bagus ya percuma juga. Yang berikutnya wibawa. Karena juri kan harus menjadi ujung tombak. Wibawanya harus ada. Auranya itu ada gitu loh. Juri nggak ada aura ya percuma. Mau kita cari betul-betul yang bagus. Yang berikutnya tegas. Sebagai juri harus tegas. Apapun keputusan juri kan mutlak. Keputusan juri tidak boleh diganggu gugat, dan itu harus punya ketegasan. Yang berikutnya disiplin, harus betul-betul disiplin menjadi contoh. Tepat waktu, jam datang, tepat istirahat, pokoknya disiplin waktu lah. Yang terakhir sehat jasmani dan rohani, itu yang penting. Itu menurut saya. Nanti akan digodok bersama-sama oleh pengurus yang lain. Terima kasih. Ekspektasi kita semua, ekspektasi bukan kita semua, ekspektasinya orang se-Indonesia ini kalau sudah dia kalau salah nanti wah repot juga ke depannya kita. Soalnya SMM ini sudah terbangun dengan kepercayaan trust yang tinggi sekali. Salah sedikit aja udah ombaknya semakin besar. Nah itu yang kita hindari, makanya kita adakan seleksi ini betul-betul untuk mencari juri yang memang kualitas dalam segala hal, bukan hanya kepintaran seperti arahan dari Pak Sekjen, bukan hanya kepintaran tapi ya attitude, ya sehat,
ya berwibawa ya segala macam. Yes. Nanti mungkin wartawan bisa bantu, mungkin kalau ada juri-juri yang kelas bisa sampaikan kepada semuanya ya. Nah, semoga SMM kedepannya bisa menemukan juri yang amanah, yang memang sesuai harapan dan cita-cita bukan dari SMM aja, harapan dan cita-cita dari Kicau Mania Nusantara. Ada juri yang terbaik di SMM. Itu aja untuk terkait juri, monggo lanjut.